Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat donat bunga tanpa menggunakan cetakan khusus. Cara bikinnya juga gampang banget, rasanya dijamin enak, teksturnya super empuk dan lembut. Tentunya bisa dijadikan ide jualan yang bisa menambah penghasilan kalian selama di rumah aja. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito Elektronik dan Stain Cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya Stain Cookware dan juga Mito Elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang yang udah disaring, 1 sendok teh ragi instan, 1/4 sendok teh baking powder dan bread improver, 125 ml air es, 3 sendok makan gula pasir, 1 butir kuning telur dan 1 sendok makan margarin. Langkah pertama, langsung aja kita campurkan semua bahannya ke dalam mangkuk. Ini kita gunakan metode all in one, jadi semuanya langsung aja dimasukkan ke dalam mangkuk. Setelah itu kita mixer sampai tercampur rata dan kali sempurna. Dan seperti biasa, untuk membuat adonannya ini aku gunakan hand mixer MX 200 dari Mito Elektronik. Ada 5 level kecepatan, dilengkapi dengan turbo, dilengkapi juga dengan 2 kaki mixer yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Dengan body stainless steelnya yang mewah dan elegan, mixer ini daya listriknya cuma 300 watt aja. Selain itu juga untuk mesinnya udah dilengkapi dengan termostat sebagai overheat protecting. Apabila mesin terlalu panas maka akan mati secara otomatis. Dengan begitu mesinnya akan lebih awet dan gak kebakar. Oke, kalau adonannya di mixer udah menggumpal, mulus dan licin kayak gini, biasanya sih udah kali sempurna ya. Langsung aja kita matikan mixernya, kemudian kita cek seberapa kalisnya dengan cara ditarik aja adonannya. Kalau ditarik adonannya udah elastis dan gak mudah robek kayak gini, berarti udah kali sempurna dan siap dibentuk jadi donat. Langkah berikutnya, langsung aja adonan yang udah di mixer tadi kita potong-potong jadi 20 potong, atau kalau ditimbang beratnya sekitar 25 gram. Setelah dipotong-potong, kemudian adonannya ini kita padatkan lagi dengan cara dibulat-bulat dan dirapihkan atau di rounding seperti ini. Nah, kalau kalian udah terbiasa bisa langsung ngebulat-bulat ataupun ngeroundingnya 2 butir sekaligus seperti aku. Tapi kalau belum bisa ataupun masih belajar, nggak apa-apa, bisa 1 per 1 dulu. Langkah berikutnya, ambil 1 butir adonan, kemudian lumuri dengan tepung terigu bagian atas dan bawah. Setelah itu langsung aja digepengin pakai scraper kayak gini sampai benar-benar tidak ada gelembung. Kalau udah nggak ada gelembungnya, kita padatkan lagi ataupun supaya diameternya nggak terlalu lebar, kita bulat-bulat lagi pakai ring cutter. Terus kita simpan lagi di dalam plastik supaya bagian permukaannya tidak kering dan bisa mengembang.
Oke, langsung aja kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Langkah berikutnya, ambil 1 butir adonan, kemudian kita bentuk jadi bunga. Dan bagian tengahnya ini kita tekan pakai apa aja. Nah, ini aku tekannya pakai gagang rolling pin kecil. Setelah itu dipotong-potong jadi 8 bagian, terus masing-masing bagiannya dicubit bagian ujungnya kayak gini. Oke, ini gampang banget cara ngebentuk bunganya. Kalau udah dicubit semua bagian ujungnya, kemudian kita simpan di dalam tatakan supaya nanti lebih mudah pada saat memasukkannya ke dalam wajan. Nah, kayak gini ya hasilnya, jadi cantik banget. Langsung aja kita bentuk jadi bunga semua sampai selesai. Setelah dibentuk jadi bunga, jangan lupa kita tutup pakai plastik dan di-proofing sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah mengembang 2 kali lipat, kayak gini ya hasilnya. Dan langsung aja kita cek ya, kalau misalnya ditekan dia akan kempot dan balik lagi seperti semula. Tapi kalau ditekan dia kempot gak balik lagi, berarti overproofing. Terus kalau diangkat adonannya ini udah terasa ringan, berarti udah siap digoreng. Langkah berikutnya, panaskan minyak goreng dengan menggunakan api kecil. Kalau dites pakai tusuk sate hasilnya berbuih kayak begini, berarti minyaknya udah siap menggoreng dan udah panas. Langsung aja kita goreng donat yang udah mengembang tadi sampai matang, dan cukup 1 kali balik aja supaya tidak menyerap banyak minyak. Untuk menggorengnya ini aku pakai Emerald Fry Pan dari Stein Cookware, diameter 24 cm, terbuat dari 7 lapisan granit Kreblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Bisa digunakan di kompor listrik atau kompor induksi, maupun digunakan di kompor gas biasa seperti sekarang. Setelah kedua bagian donatnya berwarna kuning kecoklatan, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Dan bisa dilihat ya teman-teman, ini hasilnya sempurna banget, white ringnya dapet dan juga hasil mengembangnya sempurna. Setelah digoreng semua, seperti ini ya hasil donat bunganya. Ini hasilnya cantik banget. Bentuk bunganya sempurna meskipun tanpa cetakan. White ringnya juga dapet dan hasil mengembangnya sempurna. Satu resep yang aku bagikan ini jadi 20 butir donat bunga. Langkah berikutnya, langsung aja donat bunga ini kita kemas. Dan untuk mengemasnya, ini aku pakai dus pizza ukuran 20 x 20 cm. Satu dus pizza ini bisa muat 4 butir donat.
Setelah itu kita taburkan gula dingin atau gula donat di atasnya. Ingat ya, kita taburkannya gula donat, bukan gula halus. Karena gula donat dan gula halus itu beda. Gula donat ataupun gula dingin dia teksturnya akan lebih awet dibandingkan dengan gula halus yang cepat meleleh. Kemudian bagian tengahnya kita sempritkan selai stroberi secukupnya. Selain selai stroberi, boleh juga diganti dengan selai coklat atau blueberry. Kalau udah selesai semua, langsung aja kita tutup dan dirapatkan. Dan satu resep yang aku bagikan ini jadi 5 kotak dengan masing-masing kotak isinya ada 4 butir donat. Untuk harga jualnya, satu kotak ini bisa dijual dengan harga sekitar Rp15.000. Silakan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, donat ini bisa tahan sampai dengan 3 hari di suhu ruangan dengan tetap terbungkus di kotaknya. Jangan digeletakin kena angin-angin karena biasanya donatnya akan lebih cepat mengeras. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.